teman-teman, selamat datang di channel Jendela Kata. Subscribe now! Bab 1. Suara dari Gudang. Namaku Alia. Mahasiswi baru di sebuah universitas negeri di Bandung. Baru seminggu tinggal di rumah. Kos, ini bangunan tua bergaya kolonial di ujung gang sempit Jalan Cendrawasih. Kos-kosan ini sepi. Aku menempati kamar nomor 6 yang letaknya paling ujung, bersebelahan dengan sebuah gudang kecil yang selalu terkunci. Suasananya terasa biasa saja. Pemilik kos, Buati, wanita paruh baya yang cerewet tapi ramah, menyambutku baik. Kamar itu sudah lama kosong, cocok buat kamu. Tenang, jauh dari bising, katanya. Hari-hari awal berjalan normal sampai malam ketiga. Semuanya mulai terasa aneh. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun oleh suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. Kupikir hanya suara tikus. Tapi suara itu datang lagi malam berikutnya dan malam setelahnya. Selalu di jam yang sama. Tok, tok. Kadang diselingi seperti suara orang bernapas berat dari balik tembok. Rasa takut mulai merayap. Tapi aku mencoba logis. Mungkin suara dari pipa atau suara-suara biasa di rumah tua. Suatu pagi, aku bertemu Kak Dita di dapur. Dia penghuni lama, kalem dan agak pendiam. Kuceritakan soal suara dari gudang. Reaksinya mengejutkanku. Gudang? Wajahnya langsung pucat. Kamu di kamar nomor 6? Aku mengangguk pelan. Dia menarik napas panjang. Alia, mending kamu pindah kamar deh. Loh, kenapa? Dia ragu menjawab. Matanya menatap pintu lorong, seolah takut kalau seseorang mendengar. Udah lama gak ada yang mau nempatin kamar itu. Dege, Buati gak pernah bilang apa-apa, kataku pelan. Ya, karena dia gak percaya. Tapi semua yang pernah nempatin kamar itu pasti ngalamin hal aneh. Termasuk aku. Aku menelan ludah. Emang, siapa yang dulu sering nangis? Entahlah, tapi katanya dulu pernah ada yang hilang di kos ini. Cewek juga. Malamnya aku tak bisa tidur. Kupandangi tembok yang berbatasan dengan gudang. Lalu suara itu datang lagi. Ketukan, lalu bisikan. Ses, kamu dengar aku? Tubuhku gemetar. Kudekati tembok pelan-pelan. Telingaku kutempelkan. Hening. Tapi kemudian, tolong. Aku mundur sambil menahan napas. Bulu kudukku berdiri semua. Keesokan harinya, aku mendatangi Buati. Kukira dia akan menjelaskan sesuatu, tapi yang kudapat malah sebaliknya. Kamu jangan aneh-aneh ya Alia. Jangan didengarkan dan jangan sekali-kali buka gudang itu. Paham? Aku hanya mengangguk, tapi dalam hati aku merasa ada yang tidak beres. Tengah malam, aku nekat. Kukeluarkan senter dari tas dan keluar kamar pelan-pelan. Pintu gudang terlihat kusam, gemboknya berkarat, tapi anehnya tidak terkunci. Kudorong pelan, ciit, pintu terbuka sedikit, menampilkan ruang sempit dan gelap. Bau pengap menyambutku. Dengan tangan gemetar, kusorotkan senter ke dalam. Di pojok gudang, kulihat sesuatu. Sebuah boneka. Lusuh, wajahnya sobek, matanya tinggal satu, dan ada noda merah tua di bajunya. Dan saat itulah ku dengar suara bisikan tepat di belakangku. Sangat dekat. Kamu yang selanjutnya. Bab 2. Suara dari gudang. Di kamar nomor 6, Alia terduduk kaku di pojokan ranjang. Ketukan itu datang lagi. Tuk,
Tuk, tuk, tuk. Alia menelan ludah. Dengan langkah ragu, ia keluar kamar. Lorong sunyi. Ia berdiri tepat di depan pintu gudang yang terkunci itu. Ia membuka perlahan pintu gudang yang berat. Bau pengap langsung menyeruak seperti bangkai. Dengan senter, Alia menyorot ke dalam ruangan itu. Sempit, tapi yang paling menarik perhatian Alia adalah cermin besar di dinding belakang. Permukaannya bersih, bahkan memantulkan bayangan Alia dengan jernih. Alia melangkah masuk. Begitu ia berdiri di depan cermin, ia merasa ada yang aneh. Bayangannya tersenyum, padahal dia tidak. Ia mundur pelan, tapi langkah kakinya seolah berat, seperti ada sesuatu yang menahannya. Tiba-tiba, lampu senter berkedip di pantulan cermin. Ia melihat sosok perempuan lain berdiri di belakangnya. Rambut panjang, wajah pucat. Tiba-tiba, sosok itu berbicara, bukan dari mulutnya, tapi masuk langsung ke kepala Alia. Tolong, aku terperangkap di sini. Alia terjerembab ke lantai. Suaranya tercekat. Siapa kamu? Namaku Nadine. Aku dulu tinggal di kamar ini. Aku dibunuh, dibuang ke gudang. Mereka tahu, mereka semua tahu. Cermin bergetar, boneka di sudut jatuh sendiri. Alia merangkak keluar gudang secepat mungkin. Keesokan paginya, Alia memberanikan diri konfrontasi dengan Kak Dita. Wajah Kak Dita langsung berubah saat Alia menyebut nama Nadine. Kamu dengar suara itu juga? Alia mengangguk. Dia bilang, kamu tahu, Nadine memang pernah tinggal di kamar kamu. 3 tahun lalu, dia hilang. Tidak ada yang melaporkan. Semua orang takut. Kenapa takut? Karena sehari setelah Nadine hilang, ada bau busuk dari gudang. Tapi Bu Yani bilang, itu tikus mati. Sejak itu, kami dilarang mendekat ke sana. Alia merasa muak. Ia merasa menjadi korban permainan yang lebih besar. Malam harinya, ia kembali masuk ke gudang. Kali ini membawa lilin, garam, dan satu cermin kecil yang ia bawa sendiri. Ia meletakkan cermin itu di depan cermin besar. Nadine, jika kamu benar ada di sana, tunjukkan dirimu. Pantulan di cermin kecil menjadi hitam. Suara tangisan muncul pelan. Lalu cermin besar retak. Dari retakannya perlahan muncul tangan pucat yang meraba permukaannya dari dalam. Alia ketakutan setengah mati. Tapi ia tetap berdiri. Apa yang kamu mau? Tanyanya pelan. Keadilan, bisik suara itu. Esoknya, Alia melaporkan semuanya ke polisi. Ia tunjukkan gudang itu, cermin, bahkan boneka dengan noda merah. Polisi awalnya ragu, tapi setelah menggali lantai gudang, mereka menemukan tulang belulang manusia yang dikubur dangkal. Itu adalah Nadine. Kasus kos nomor 6 menjadi sorotan media. Bu Yani ditangkap. Ternyata ia cemburu berat terhadap Nadine yang lebih muda dan cantik. Ia menghabisinya karena merasa terancam. Beberapa minggu kemudian, Alia pindah dari kos itu. Tapi sebelum pergi, ia berdiri sekali lagi di depan cermin besar di gudang. Ia berbisik pelan, "Kamu sudah bebas, Nadine. Tamat."